Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabar anak-anak Bapak semuanya? Hari ini alhamdulillah kami baik Pak. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, kepada kedua belas boleh memimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kita absen dulu ya. Baik Bapak. Para meja. Hadir. Amal Farazi. Hadir. Peniru Masyara. Hadir. Fauzi. Hadir Pak. Muhammad Soleh. Tidak ada kabar Pak. Alfa. Iya Alfa. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Oke. Tahu nggak kapan masuknya Islam ke Indonesia? Pada abad ke-7 Pak. Tuh. Ada yang tahu nggak siapa yang membawa Islam pertama kali ke Indonesia? Islam bawa ke Indonesia ada yang melalui pedagang dan ada yang melalui dari ulama-ulamanya langsung Bapak. Ya. Terus selama ada beberapa abad berikutnya kemarin belakangan beberapa kerajaan Islam didirikan di seluruh wilayah Indonesia seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan Mataram, Jawa. Selama masa ini Islam berkembang di kalangan rakyat Indonesia dan menjadi agama mayoritas yang banyak di wilayah Indonesia. Kemudian pada abad 17 juga kerajaan Islam ini terakhir di Indonesia didirikan yaitu di Kesultanan Ternate dan di Maluku. Kesultanan ini berkuasa hingga awal abad ke-20 ketika wilayah Indonesia dikuasai oleh Belanda setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Islam menjadi salah satu agama resmi negara, namun Indonesia juga menjunjung tinggi prinsip kebinekaan dan mengakui keberagaman agama dan kebudayaan di antara masyarakatnya. Oleh karena itu, meskipun Islam adalah agama mayoritas Indonesia, kebebasan beragama dijamin sangat dihormati. Kemudian di sini ada proses masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang dikatakan Farah tadi, proses masuknya pada abad ke-7 memang sudah betul. Kemudian Islam tersebar di wilayah pesisir Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Kemudian menyebar ke wilayah lain di Indonesia melalui jalur perdagangan dan perkawinan antara bangsa Arab dengan penduduk lokal. Berkembangnya Islam di Indonesia juga dipengaruhi oleh adanya kerajaan Islam yang mendirikan beberapa wilayah Indonesia seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Mataram. Kehadiran tokoh-tokoh Islam seperti Wali Songo dan Sunan Kalijaga juga sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian yang terakhir, di jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia, Islam menyebar di Indonesia melalui beberapa jalur penyebaran yang berbeda. Di antaranya dibagi menjadi 5 aspek. Yang pertama ada jalur perdagangan, yang kedua ada di jalur perkawinan, ketiga ada jalur dakwah, keempat ada jalur politik, dan terakhir ada jalur sosial dan kebudayaan. Nah, sebelum Bapak akan membagikan LKPD kepada anak-anak semua dan bentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok dibagi menjadi tiga orang per kelompok. Baik Bapak. Setiap kelompok harus membuat satu materi. Nanti akan Bapak berikan satu judul tentang kerajaan, dan di mana anak-anak Bapak semua harus bisa menyebutkan sistem politiknya, sistem pemerintahannya, tentang kerajaan-kerajaan itu. Baiklah, demikian materi pembelajaran pada hari ini. Sebelum Bapak tutup, mungkin ada yang bisa untuk menarik kesimpulan dari materi kita pada hari ini.
Saya Pak. Boleh, silakan. Jadi yang kesimpulan yang saya dapatkan dari pemaparan materi tadi, yang pertama Islam masuk ke wilayah Nusantara itu pada abad ke-7 tepatnya ke Aceh, yaitu Islam menyebar baik melalui jalur perdagangan, jalur dakwah, jalur perkawinan, jalur politik, dan jalur sosial dan kebudayaan. Nah, sehingga berkembanglah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini. Ya, betul. Cuma sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang mohon kami wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.